Puji syukur, hari ini saya membawakan tema tentang muram menjadi berkobar-kobar. Bapak Ibu, ternyata kita kalau senyum atau kalau muram itu bisa menular ya. Coba Bapak Ibu, misalnya saya datang ke tempat ini, saya berdiri di depan, tapi wajah saya seperti ini. Nah, Bapak Ibu, jadi bisa tertular. Tapi kalau saya tampil dengan senyum, Bapak Ibu juga secara psikologis merasa juga ingin balik senyum. Coba pandang kiri kanannya, kasih senyum. Apakah dibalas dengan senyum? Ya. Sekarang kita balik ya, pandang kiri kanannya dengan muram dan kesedihan. Nggak sanggup ya Bapak Ibu ya. Waduh, puji Tuhan, berarti hatinya penuh dengan kasih Tuhan. Amin. Ya. Baik, saya akan bacakan di awal ini 2 ayat saja, yaitu yang ada kata muram dan ada kata berkobar-kobar. Kemudian nanti dalam penguraian firman Tuhan kita akan melihat lebih detail ya. Dari Lukas pasalnya yang ke-24, ayat yang ke-17, kemudian 32 dan 33. Lukas 24 ayat 17. Kalau sudah temukan kita baca sama-sama ya. Lukas 24 ayat 17. 1, 2, 3. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Sekarang kita lompat ke ayat 32 dan 33. 32, 1, 2, 3. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Bapak Ibu, tadi saya di bawah, waktu mau naik ke atas, saya lihat ada 2 foto orang tua. Nah, sekarang saya kasih kuis yang Bapak Ibu hampir tiap minggu lewat di situ ya. Siapa foto atau nama kedua orang tua? Siapa yang mau jawab? Boleh angkat tangannya? Ibu Yerlis nggak boleh. Silakan Pak. Wah, Bapak Andrew G dan Stephen Tong. Ditertawai Pak, bukan saya yang tertawa ya. Berarti setengah benar ya. Oke, siapa yang mau perbaiki? Ya, silakan Bu. Ya, Bapak Peter Wongso dan Bapak Andrew G. Sekarang pertanyaan saya, lebih dalam lagi kuisnya. Apa nama Mandarin mereka? Siapa yang tahu? Ya. What are the Mandarin Chinese names? Gak ada yang tahu ya? Nanti search ya di Google ya. Pak Peter Wongso, Huang Peter, Musi pendeta. Huang Peter, 1, 2, 3. Nah, bagus. Kalau Pak Andrew G, Ji Ziwen, 1, 2, 3. Nah, kalau pendeta apa tadi? Musi. Nah, jadi kalau kita panggil Pak Edison Musi, Musinya belakang, pendetanya belakang. Jadi nama duluan gitu ya. Atau boleh di depan ya, Musi Edison boleh juga ya. Nah, sekarang tambah satu lagi. Gereja Kristen Kalam Kudus. Bagaimana bahasa Inggrisnya? What is the English name of our church? Ya. Bagus. Bukan Hollywood ya. Hollywood Christian Church. Sekarang Mandarinnya. Aduh.
Nggak apa-apa ya Bapak Ibu, kita sedikit belajar bahasa Mandarin, karena tadi saya lihat ada foto dua perintis dan pendiri Gereja Kristen Kalam Kudus, jadi saya terinspirasi ingin, oke, kita gereja didirikan adalah dari latar belakang Mandarin, misionaris dari Shanghai, dari Chungguo. Kita pengen tahu juga nama Mandarin gereja kita itu adalah Jitu Jiaohui, Gereja Kristen Seng Tao Tang, Jitu Jiaohui Seng Tao Tang. Coba, Jitu Jiaohui Seng Tao Tang. Ya, Jitu itu Kristen, ya, atau Kristus. Jiaohui, ajaran atau agama. Seng Tao Tang, Kalam Kudus. Seng, kudus. Tao, firman. Tang itu kumpulan atau gedung. Ya, Jitu Jiaohui Seng Tao Tang. Gereja Kristen Kalam Kudus. Ya, coba sekali lagi, bisa nggak? Jitu Jiaohui Seng Tao Tang. Jadi kalau Mandarin itu nama gereja Kristen di depan, Kalam Kudus, Jitu Kristen, Jiaohui gereja atau ajaran, Seng Tao Tang Kalam Kudus. Ya, coba ulangi ya, Pak Peter Wongso Mandarinnya Huang Peter Musi, Huang Peter. Pak Andrew Ji Mandarinnya Ji Ziwen Musi. Gereja Kalam Kudus Mandarinnya bla 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 bla. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita belajar lagi ya. Nggak apa-apa Bu. Nah, dulu saya juga seperti itu, belajar ya lama-lama bisa ya. Kita bersyukur. Bayangkan Bapak Ibu, saya baru pertama kali saya rasanya ke Merauke udah begitu luar biasa ya. Ada hati yang berkobar-kobar. Tapi dulu perintis-perintis kita dari Shanghai ke Indonesia harus naik kapal berbulan-bulan. Pak Peter Wongso waktu dipanggil jadi hamba Tuhan dari Medan menuju Jakarta naik kapal 1 minggu, kemudian ke Bandung dan seterusnya. Lalu beliau kemana-mana mengabarkan Injil sampai ke Papua dengan begitu susah payah, tetapi punya hati yang berkobar-kobar. Kenapa? Karena Injil adalah kebenaran Allah yang memberikan keyakinan, pengharapan, dan kekuatan. Nah, hari ini Bapak Ibu, kita akan belajar bagaimana muram bisa menjadi berkobar-kobar. Karena tidak bisa kita sangkali dalam hidup iman Kristen kita, kadang-kadang iman kita naik turun. Kadang-kadang kita berkobar-kobar, bersukacita, bersemangat, tapi kadang-kadang menghadapi kesulitan, kedukaan, sakit penyakit, pergumulan, konflik, dan berbagai persoalan, tidak bisa tidak kita menjadi muram, menjadi patah semangat, menjadi hilang harapan, bahkan ada juga anak-anak Tuhan yang meninggalkan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, di sini kita melihat peristiwa pada hari ketiga, yaitu hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Ada 2 murid di situ dikatakan meninggalkan persekutuan mereka, meninggalkan murid-murid yang lain. Murid-murid yang lain ragu, tidak percaya akan kebangkitan, tapi ada yang mencari tahu. Tapi 2 murid ini nampaknya mereka kehilangan harapan dan seolah-olah gak mau cari tahu lagi, lalu pengen, kalau bahasa sekarang, sudahlah kita healing sebentar, ya kira-kira begitu ya, pengen pemulihan sebentar, pengen istirahat sebentar, atau pengen kalau memang udah nggak bisa, nggak ada harapan, udahlah kita pulang saja. Mari kita lihat ayat 13 sampai 17 ya, silakan slide berikutnya. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia.
Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Walaupun Yesus yang datang, tapi muka mereka tetap muram karena Lukas mencatat ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Jadi saudara-saudara, perjalanan ke Emmaus itu menandakan satu situasi iman yang sedang muram. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan muka sedih. Bahasa Inggris sad, sedih. Jadi muram, sedih. Nah, saudara-saudara sekalian, tetapi di sini kita belajar di tengah-tengah kemuraman, di tengah-tengah mereka kehilangan harapan, di tengah-tengah mereka bingung, tadi dikatakan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang terjadi. Yesus sudah mati, memang ada laporan, ada yang ke kubur bilang kuburannya kosong, ada yang bilang malaikat kasih tahu bahwa Yesus sudah bangkit. Tapi apa betul? Yesus sudah mati. Nah, mereka sedang bingung, mereka kehilangan harapan, mereka meninggalkan persekutuan dengan murid-murid yang lain. Mereka berjalan 7 mil jauhnya, di tengah kebingungan, di tengah pergumulan, di tengah kesulitan, Yesus hadir. Yesus hadir. Ya, Yesus tidak tinggal diam. Yesus selalu ada. Bapak Ibu masih ingat peristiwa pertobatan Saulus? Apa yang Yesus katakan kepada Saulus? Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapa engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Apakah betul secara fisik Yesus dianiaya oleh Saulus? Bukan. Siapa yang dianiaya? Jemaat Tuhan, murid-murid Tuhan. Tapi Yesus hadir di situ. Yesus merasakan di situ. Jadi Bapak Ibu dan saya dalam kondisi kita sedang muram, sedang menghadapi kesedihan, kedukaan, kesulitan, tantangan yang terberat, sakit penyakit. Jangan lupa, Yesus hadir di situ. Yesus datang di situ. Bilang sebelahnya, Yesus hadir. Dalam kemurahan, dalam kemuraman, dalam kesukacita, Yesus lahir. Ya. Anak-anak muda, nanti satu hari kamu patah hati, bilang dalam hatimu, Yesus kekasih jiwaku. Amin Bapak Ibu. Yesus hadir. Ya. Nah, Bapak Ibu, kita lihat lagi slide berikutnya. Dikatakan di situ di ayat yang ke-13, terjemahan Alkitab yang baru, sekarang LAI terbitkan terjemahan yang baru ya. Istilahnya disebut TB2, terjemahan baru 2. Yang kita pegang sekarang itu hanya LAI TB. Yang baru itu mengatakan pada hari itu juga 2 orang murid dari murid-murid Yesus pergi ke kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira berapa kilometer? 11 kilometer dari Yerusalem. Nah, inilah terjemahan baru. Jadi kita lebih bisa membayangkan ya, kalau mil kita mesti cari Google lagi berapa kilo ini gitu ya. Nah, sekarang terjemahan baru sudah bantu kita. Lebih kurang 11 kilometer dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang terjadi. 11 kilometer, Bapak Ibu ada yang pernah berjalan 11 kilometer, kalau di Merauke ini di kota, kira-kira 1 kilometer berapa lama? Jalan santai ya, bukan lari. Pernah ada yang coba? Belum pernah ada yang coba. Ya. Saya hitung waktu jalan itu, kalau jalan cepat ya kira-kira 15 menit sampai 20 menit 1 kilometer. Kalau agak santai kira-kira 30 menit. Jadi 11 kilometer itu kira-kira 330 menit atau 5,5 jam sampai 6 jam. Jalan santai ya. Kalau mereka jalan lebih cepat bisa 3 jam. Bisa 3 jam. Nah, tapi jangan lupa mereka dalam kondisi muram, kira-kira jalannya cepat atau lambat? Ya. Mungkin lambat ya, santai sambil ngomong. Lalu di sana tentu kalau di Merauke ini lebih rata atau berbukit-bukit ya?
Lebih rata, betul ya. Kalau di sana, di Emmaus itu perjalanannya berbukit-bukit, berbatu-batu, dan masih belum beraspal seperti zaman sekarang. Sehingga ya lebih kurang 4 sampai 5 jam. Selama itu mereka tidak bisa mengenali Yesus yang berbicara dengan mereka. Kenapa? Kenapa? Ya. Kita lihat slide berikutnya. Kalau penjelasan Lukas mengatakan ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak mengenal Dia. Terjemahan bahasa Inggris ya dari King James, but their eyes were holden that they should not know Him. Mata mereka ditahan. Terjemahan yang lain, but they were kept from recognizing Him. Dia ditahan, mereka ditahan untuk mengenal Yesus. Terjemahan yang lebih mendalam lagi mengatakan, but God kept them from recognizing Him. Allah yang menutup mata mereka, Allah yang menahan supaya mereka tidak bisa mengenal Yesus. Loh, kok begitu ya? Nah, catatan Markus mengatakan demikian. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka. Ini orang yang sama, peristiwa yang sama. Ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Jadi catatan tentang 2 orang murid yang memisahkan diri memang hanya 2 orang. Jadi ini adalah orang yang sama. Menurut Markus, Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Ya. Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Nah, saudara-saudara sekalian, mengapa Tuhan Yesus ya tidak langsung membiarkan mereka mengenal Yesus? Apa alasannya? Jadi Yesus punya rencana, punya rancangan yang lebih baik, tidak langsung. Ya. Ada penulis bernama Philip Yancey. Beliau menulis ya, bagus juga analisanya. Kenapa Yesus waktu bangkit tidak langsung tampil di kantornya Pilatus? Pernah mikir nggak? Kenapa Yesus waktu bangkit tidak langsung hadir di tengah-tengah imam-imam besar, pemimpin-pemimpin agama Yahudi? Mengapa? Kenapa kok Yesus sepertinya sembunyi-sembunyi hanya kepada murid-murid? Nah, saudara-saudara sekalian, Philip Yancey mengatakan, Tuhan Yesus mau sesuatu iman yang bernilai lebih dalam. Karena Yesus pernah berkata kepada Thomas, berbahagialah kamu yang tidak melihat namun percaya. Ya. Dan Tuhan Yesus juga pernah berkata, walaupun nabi-nabi atau siapapun dibangkitkan kembali, kalau kamu nggak mau percaya, kamu tetap tidak akan percaya. Jadi Yesus tidak mau menggunakan cara-cara yang spektakuler untuk membuat dunia percaya kepada Dia atau orang-orang yang menyalibkan Dia. Pilatus yang menjatuhkan hukuman, imam-imam besar yang sudah menolak Dia dengan spektakuler untuk tanda petik memaksa mereka percaya. No. Yesus mau kita percaya dengan kualitas iman yang memang sungguh-sungguh dalam percaya. Meskipun tidak melihat langsung, tapi mendengar kesaksian Nabi, mendengar kesaksian para rasul, kita bisa percaya. Itu lebih berbahagia. Nah, luar biasa sekali saudara-saudara sekalian. Nah, tetapi dalam konteks ini kita lihat di ayat 18 sampai 21 apa maksud dan rencana Yesus. Ya. Di situ dikatakan seorang dari mereka bernama Kleopas menjawab Yesus. Waktu Yesus tanya ya, apa yang kamu percakapkan dalam perjalanan? Kleopas mengatakan, apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Nah, saudara lihat ya, penekanan 2 orang ini atau Kleopas adalah berkuasa dalam pekerjaan, perkataan,
di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Berkuasa. Lalu dilanjutkan ayat 20. Berkuasa ini terbalik dengan kenyataannya dengan pakai kata tetapi. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati. Dan mereka telah menyelamatkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi mereka punya konsep Yesus yang penuh kuasa. Baik kuasa secara fisikal, jasmani maupun kuasa kata-katanya. Tapi kenyataannya, dia mati. Dia nggak berdaya. Lalu dilanjutkan dengan konsep, kami dulu mengharapkan, karena dia kuasa, jadi kami dulu harap dia loh yang datang membebaskan secara politik, secara pemerintahan dunia, bangsa Israel. Sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Kalau ditafsirkan telah lewat 3 hari itu maksudnya apa? Boleh dikatakan dengan bahasa sehari-hari. Sudah 3 hari Yesus mati, nggak ada harapan lagi. Nggak bisa lagi dia jadi pembebas Israel. No hope. Itu loh yang terjadi dengan kami. Itu loh yang kami percakapkan. Wahai tamu yang tiba-tiba tampil. Nah, saudara-saudara sekalian, itulah kenapa Yesus izinkan mereka tidak langsung mengenal Yesus. Yesus mempunyai kesabaran dan kemurahan untuk menjelaskan kepada murid-muridnya ini tentang dirinya sebagai Mesias yang sesuai kitab suci. Kita lihat ayat 21 ini dalam terjemahan bahasa Inggris ya. Dikatakan, but we had hope that he was going to redeem Israel. Jadi itu masalah yang lampau. Ya. Kenapa Tuhan Yesus tidak mau langsung tampil untuk mereka kenal? Karena Tuhan Yesus tahu konsep mereka masih keliru. Konsep mereka masih salah. Konsep mereka harus diluruskan. Yaitu konsep tentang Mesias. Ya, itu jelas sekali ya. We had hope. Harapan mereka di masa yang lampau. He was going. Harusnya waktu itu dia menyelamatkan Israel. Sekarang sudah no hope. No hope. Apa yang kita bisa pelajari dari perjalanan ke Emmaus ini? Yang membuat mereka muram. Karena mereka memikirkan firman Tuhan, mengharapkan firman Tuhan sesuai apa maunya pikiran mereka. Nah, Bapak Ibu, bagaimana waktu kita membaca kebenaran firman Tuhan, perjanjian lama sampai perjanjian baru. Waktu kita membaca renungan harian, saat teduh, merenungkan firman Tuhan, bahkan waktu Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan melalui khotbah-khotbah ini. Apakah kita lebih sering maunya Bapak Pendeta itu khotbahnya beginilah. Maunya firman Tuhan yang saya baca itu memberikan harapan lah, sukacita lah dan sebagainya. Kalau ayat yang saya baca itu menegur dosa. Sudahlah saya nggak mau lihat lagi. Kalau firman Tuhan yang saya renungkan itu tidak menyenangkan hati saya tidak mau. Karena tidak sesuai dengan harapan saya. Apakah seperti itu Bapak Ibu? Nah, kadang-kadang kita duluan punya konsep inginnya seperti apa. Inilah yang menjadi kemuraman daripada 2 orang ini. Pada waktu kita membaca, mengerti, memahami, merenungkan firman Tuhan. Mari kita kembali benar-benar kepada esensi kebenaran firman Tuhan yang seimbang. Tentu ada firman Tuhan yang menjanjikan berkat pengharapan dan sebagainya. Tapi jangan lupa ada firman Tuhan yang menegur dosa. Ada firman Tuhan yang mengajak kita untuk siap menderita, memikul salib, menyangkal diri, memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Bukan hanya terus-menerus mendapatkan berkat dari Tuhan,
Saudara, bagaimana selama ini kita di dalam memandang kebenaran firman Tuhan? Tapi puji syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus selalu sabar dan penuh kemurahan, ya, untuk mau mendidik kita kembali ke jalur yang benar. Kemudian saudara-saudara sekalian, kita lihat lagi di dalam percakapan dengan Yesus ayat 22 sampai 24. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Nah, saudara-saudara sekalian, ini menarik ya saudara ya. Mereka mengetahui fakta, data, kesaksian perempuan-perempuan yang duluan ke kubur. Ya, bahwa kubur itu kosong. Kosong. Mereka mengakui, bahkan mereka katakan beberapa teman setelah mendengar kabar dari perempuan itu pergi cek. Siapa itu yang paling cepat pergi? Si Petrus, langsung dia cepat pergi cek. Walaupun belum ketemu Yesus. Data ini diketahui, didengarkan, diakui, bisa diterangkan. Tetapi tidak direspon dengan percaya. Atau mencari tahu lebih dalam. Direspon dengan apa? Muram. Dan pergi ke Emmaus. Dengan wajah yang muram. Nah, saudara-saudara sekalian, inilah yang terjadi dengan mereka. Itu sebabnya kenapa Yesus tidak mau langsung tampil untuk mereka kenali. Mereka punya pengharapan yang salah tentang Mesias, konsep yang salah dengan firman Tuhan. Yang kedua, mereka sudah dengar kesaksian orang-orang yang pergi ke kubur yang didapati kosong. Tapi hati mereka belum tergerak untuk percaya. Dan hati mereka juga tidak tergerak untuk cari tahu. Ya, untuk cari tahu. Jadi itu kondisi mereka. Kemudian saudara-saudara sekalian, kita lihat ayat 25 sampai 27. Di sini kita melihat kemurahan Tuhan Yesus yang dengan sabar menjelaskan kepada murid-muridnya tentang dirinya sebagai Mesias yang sesuai kitab suci, konsep yang benar. Mari kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Saudara mau jelaskan dari kitab Musa berarti dari kitab Kejadian, mulai dari kejatuhan Adam dan Hawa. Mungkin Yesus menjelaskan juga Kejadian 3 ayat 15 tentang Tuhan menjanjikan bahwa keturunan dari perempuan ini akan meremukkan kepala siapa? Kepala si iblis, akan mengalahkan kuasa iblis, dan si iblis hanya bisa meremukkan tumit Yesus, yaitu yang digenapkan dengan tumit atau kaki Yesus yang dipaku di salib. Tapi Yesus mengalahkan kepala si iblis. Kepala itu melambangkan rencana, rancangan otak. Rancangan iblis itu adalah untuk merebut manusia dari Allah, memisahkan manusia dari Allah. Tapi rancangan Allah adalah untuk merebut kembali, menebus manusia supaya kembali bersekutu dengan Allah. Itu sebabnya Yesus harus mati di kayu salib, menjadi jalan penebusan sesuai dengan rencana Allah. Ketika itu terjadi, Yesus berseru, "Tetelestai, it is finished," selesai. Kuasa iblis yang mau merebut manusia telah dikalahkan. Kemudian kemenangan dilanjutkan dengan kebangkitan Kristus. Amin, saudara-saudara sekalian. Nah, saudara, ini yang pelan-pelan tentu Yesus tidak jelaskan seperti yang saya katakan, tapi saya mau katakan mulai dari kitab Nabi Musa, dari Kejadian artinya, dan seterusnya,
Sampai kapan dijelaskan? Sampai dekat ke kampung. Ya. Ayat 28 dan 29. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia, tinggal bersama-sama dengan mereka. Nah, saudara-saudara sekalian, ketika Yesus mulai menjelaskan dari kitab Nabi Musa dan seterusnya itu, tentang siapa Mesias yang dijanjikan, ayat-ayat mana yang digenapi, mana yang menceritakan bahwa Mesias itu harus menderita, harus mati. Memang ada, saudara, bagian-bagian yang dijelaskan tentang Mesias adalah raja, pemerintah, dan sebagainya. Itu saja yang ditangkap oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Tapi bagian-bagian tentang nubuat bahwa Mesias harus diremukkan, hamba Tuhan yang menderita, dan sebagainya, tidak masuk di dalam konsep pemikiran mereka. Nah, ini yang perlu diluruskan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan Mesias yang memerintah itu di dalam nubuat perjanjian-perjanjian lama adalah memerintah di dalam hati setiap orang percaya. Bukan secara pemerintahan politik dunia. Kecuali nanti Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Maka dia akan menjadi raja di atas segala raja. Untuk menggenapi semuanya itu. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi di dalam percakapan-percakapan itu timbul kerinduan dan haus untuk belajar terus firman Tuhan. Ya, dikatakan Yesus seolah-olah mau pergi, mungkin Yesus berkata, sampai di sini ya, saya mau melanjutkan. Mereka bilang, jangan, tinggal di sini bersama kami, sudah malam. Mereka rindu untuk terus mendengarkan firman Tuhan, rindu untuk terus mendengarkan firman Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, berapa lama sih Yesus jelaskan? Kira-kira mereka jalan berapa lama Yesus muncul? Kalau mereka sedang ngobrol jalan setengah jam Yesus muncul, berarti Yesus menjelaskan firman Tuhan kira-kira 3-4 jam. Kalau mereka jalan di tengah, mungkin mereka berjalan 2 jam Yesus muncul, berarti Yesus juga menjelaskan firman Tuhan 2-3 jam. Betul tidak? Bapak Ibu, haus belajar akan firman Tuhan. Ya, luar biasa sekali. Ya, bagaimana waktu kita baca firman Tuhan, baca Alkitab? Paling lama bertahan berapa jam? Mungkin pertanyaannya jangan berapa jam ya, berapa menit? Nah, setiap pagi kita saat teduh, berapa lama kita mendalami firman Tuhan? 5 menit? 10 menit? 20 menit? 30 menit? Ada? Atau mungkin karena sekarang renungannya dari HP ya, nggak dibaca, nggak diteliti lagi, karena ada renungan yang pakai suara ya, cuma didengarkan aja ya. Makin manja ya kita ya. Nah, coba sekali-sekali Pak Gembala, Pak Edison, kita bikin program belajar firman Tuhan, jalan kaki dari Merauke sampai Serapu. Baca, tapi sorry saya nggak tahu itu berapa kilometer ya. Mungkin jangan melebihi mereka ya. Mungkin maksimal 11 kilometer saja kali ya. Dari Kalam Kudus sampai ke bandara. Belajar firman Tuhan. Ya. Tentu bukan itu maksud saya. Tapi hati dan kerinduan untuk pengen benar-benar menggali firman Tuhan lebih dalam, itulah yang nantinya membuat kemuraman kita menjadi berkobar-kobar. Karena makin kita gali, makin ketemu kebenaran yang begitu dalam, begitu berkualitas. Kita makin bersuka cita, karena makin mengenal Tuhan kita yang mengasihi kita, yang bangkit, yang menang. Amin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, ini semua menunjukkan kesabaran dan kemurahan Tuhan Yesus. Untuk Bapak Ibu dan kita semua, untuk hamba Tuhan, untuk majelis, kadang-kadang kita mendidik jemaat, perlu belajar kesabaran ini. Kadang-kadang dikasih tahu 1 kali nggak bisa, 2 kali nggak bisa, berulang-ulang, kasih kesempatan, didoakan terus. Untuk kita yang punya keluarga, yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita kabarkan Injil, kita kesaksian, mungkin ditolak, mungkin dibenci, tapi sabar.
kabarkan terus, doakan terus. Pikirkan berbagai cara supaya Injil bisa diberitakan. Ada jemaat kami waktu di Pematang Siantar, istrinya sudah baptis, sudah aktivis, anak-anak, menantu, cucu, semua sudah ke gereja. Tinggal si bapak atau kakek ini yang sudah lanjut usia, tetap mengeraskan hati. Nah, lalu selalu kami, Muse, tolonglah besuk suami saya, kabarkan Injil, ajak dia ke gereja percaya Tuhan Yesus. Kami besuk, kami sampaikan kesaksian, kami beritakan Injil. Bagi dia, semua agama sama saja, semua mengajarkan kebaikan. Ya, kalau semua sama, ya udah, Bapak ikut Kristen aja kan sama. Oh enggak, bukan gitu maksudnya, ya. Lalu mau percaya Yesus enggak? Jawabannya 50-50 lah. Kalau saya bilang enggak percaya, kasihan kamu. Gitu ya. Waduh, kita disindir, saudara ya. Nah, minggu-minggu depannya kita datang lagi, kita cerita gimana Su, mau enggak percaya Tuhan Yesus ya, nanti kapan-kapan ke gereja. Ini keluarga semua sudah. Kan saya bilang kemarin, 50-50 lah, sekarang 60% lah. Nah, sudah sekaya puji Tuhan ya. Tapi mengeraskan hati terus, kita doakan. Sampai satu hari, dia sakit, ya, masuk rumah sakit, stroke, ya. Baru datang kami, lalu ada pendeta senior, dia sendiri yang mau minta dibaptis, ya, mau dibaptis. Setelah itu, puji Tuhan ya, dia dibaptis, terima Tuhan Yesus. Tapi sayang ya, kesempatan untuk dia ke gereja atau melayani nggak bisa lagi karena sedang sakit-sakit. Nggak lama setelah itu dia dipanggil Tuhan. Tapi di sisi yang lain, keluarganya datang, terima kasih Pak Pendeta, terima kasih rekan-rekan majelis yang terus rajin mendoakan, menginjili. Dia bilang satu kalimat, kami sudah doakan 20 tahun. Kami sudah doakan 20 tahun. Waduh, luar biasa. Luar biasa. Ya, memang ada pendeta yang bilang ya, ngapain lama-lama doakan ini, doakan yang lain, habis waktu untuk ini. Tapi di sisi yang lain, ini kan keluarga dia sendiri. Dia tidak putus asa terus untuk mendoakan 20 tahun. Dan 20 tahun doanya dijawab oleh Tuhan Yesus Kristus. Waduh, luar biasa. Harus ada kemurahan dan kesabaran seperti itu. Ya. Bapak Ibu majelis hamba Tuhan yang melayani, ya. Kadang-kadang kita memberitahukan sesuatu kebenaran untuk membangun jemaat dan sebagainya, bisa disalahpahami, bisa dibenci, ya. Mungkin bisa difitnah dan sebagainya. Doakan, tetap sabar, tunjukkan kemurahan. Nah, Tuhan Yesus apa enggak kurang sabarnya ya? Coba si Thomas itu, ya enggak sopan itu ya. Thomas bilang apa? Sudah gitu banyak orang bilang, kami sudah jumpa Yesus, sudah percaya. Coba Thomas itu dengan nada menantang kan? Apa kata Thomas? Sebelum aku melihat, ya kan, tanda bekas paku, aku nggak mau percaya. Nah, jadi memang ada orang tipe seperti itu, yang susah, yang keras, yang harus ada bukti, harus ada begini dan sebagainya. Tapi Yesus tidak hilang kesabarannya, tetap memberikan kesempatan untuk merangkul dan sebagainya. Ya, bahkan khusus datang untuk supaya Thomas pegang sendiri. Ya. Tentu setelah itu Thomas sadar ya, nggak berani lagi, dia langsung bilang ya Tuhanku dan Allahku. Tapi dari situlah keluar firman Tuhan yang luar biasa. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Jadi saudara-saudara, kita tidak melihat langsung, tapi kita bisa percaya. Kita lebih berbahagia daripada Thomas. Nah, ini adalah teladan kemurahan dan kesabaran Yesus di dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan, di dalam membimbing, di dalam mengarahkan murid-muridnya supaya mempunyai iman yang benar, konsep yang benar, kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Ya. Sampai Tuhan Yesus berkenan menyatakan dirinya. Ayat 30. Ya.
Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Ini agak kayak Tuhan Yesus itu bergurau ya. Baru kenal langsung hilang. Saudara, seperti itu ya. Nah, ada seorang yang membuat videonya. Kenapa sih mereka kok ketika memecah roti, mengucap berkat itu Tuhan Yesus ya baru bisa mengenal. Nah, ada bagian video itu yang menunjukkan ketika Yesus mengucap mengucap berkat, memecah roti itu, kemungkinan besar mereka melihat bekas luka daripada Yesus yang dipaku. Mereka langsung sadar. Ya, kita saksikan videonya sebentar. Saya tidak putar semuanya ya, tapi beberapa menit di pertemuan Yesus itu, di pengenalan mereka akan Yesus. Just as the rock in the wilderness had to be struck by Moses in order to bring forth water, so too the Son of Man had to be stricken to bring forth living water. Our privilege is here. Please abide with us, for it is toward evening, and the day is far spent. Father, thank you for giving us this day our daily bread, that hunger may be satisfied. Remember the suffering servant, spoken of by Isaiah. He was pierced for our transgressions, crushed for our iniquities. The chastisement for our peace was upon him. By his wounds, we are healed. Did not our hearts burn within us as he talked with us on the road? And as he opened the scripture to us, We have to tell everyone. Waktu menampilkan, mengucap doa, memberkati roti dan anggur itu, setelah mereka sadar, oh ini Tuhan Yesus, langsung Yesus menghilang. Kenapa saudara sekalian? Karena bagi Yesus, momen itu mungkin hanya beberapa menit saja ya, berdoa dan mengucap, itu sudah cukup untuk buat mereka kembali ke Yerusalem. Untuk membuat mereka mempunyai konsep yang benar dan kembali untuk bersemangat. Tidak lagi berlama-lama di Emmaus. Ya. Kita lihat ayat yang ke-32 dan 33. Bukankah hati kita berkobar-kobar ya? Ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Nah, saudara-saudara sekalian, kita melihat di sini kemuraman bertukar menjadi hati yang berkobar-kobar. Kelelahan berjalan selama 3 sampai 5 jam
berubah menjadi semangat untuk kembali ke Yerusalem. Saudara, kalau boleh coba ya sekali-sekali ya, kita jalan 11 km sambil kegiatan atau baca firman Tuhan, ya, lalu kembali lagi, langsung di hari itu juga. Sanggup nggak kita? Mungkin nggak sanggup. Tapi mereka bisa. Kenapa? Karena ada satu sukacita, karena ada satu semangat membara, karena ada satu hati yang berkobar-kobar, nggak tahan lagi. Nggak tahan untuk apa? Untuk kembali Yerusalem. Kenapa harus kembali? Karena mau kasih tahu murid-murid yang lain. Kami sudah ketemu, benar ini Yesus bangkit. Benar ini Yesus memang sesuai dengan kitab suci. Daripada karya penebusannya di kayu salib, penderitaannya, kematiannya, dan kebangkitannya. Ini sudah pas semua. Sudah mendapatkan penjelasan yang lengkap dan melihat langsung. Dan menyaksikan bagaimana Yesus memecahkan roti, berdoa. Mungkin ya, persis pada perjamuan hari terakhir sebelum Yesus diserahkan itu. Jadi ada momen-momen yang begitu berkesan sekali, yang sayang sekali kalau masih mau menunggu untuk kembali ke Yerusalem. Nah, inilah yang membuat hati mereka berkobar-kobar. Ya. Nah, mereka kembali ke Yerusalem. Ya. Ayat yang ke-34, ke-35. Mari kita baca 1, 2, 3. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia waktu ia memecah-mecahkan roti. Nah, hal ini juga dicatat di dalam Markus. Mereka kembali untuk memberitakan kepada teman-teman yang lain. Di Markus itu diceritakan, mereka udah ceritakan tapi murid-murid yang lain masih ragu, masih belum percaya. Itu sebabnya pada ayat-ayat seterusnya, Yesus itu ketika mereka dua udah ngomong dengan murid-murid yang lain, Yesus muncul lagi di kumpulan para rasul itu dan menjelaskan kembali. Kata-katanya sama seperti itu, sama seperti yang di depan. Kedua orang ini menjelaskan dari kitab yang ditulis oleh Musa dan terus sampai nabi-nabi. Sehingga mereka menjadi percaya. Inilah perjalanan Emmaus, dari muram berubah menjadi berkobar-kobar. Mari kita lihat slide berikutnya. Mereka kembali dengan semangat dan mulai dari hari itu menunggu pesan Yesus sampai daripada masa kedatangan turunnya Roh Kudus. Berita yang mereka sampaikan selalu berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dari muram menjadi berkobar-kobar, dari ketakutan, keraguan, putus asa, putus harapan, itu semua dicatat di dalam Injil Markus, Lukas, Yohanes. Mereka berubah menjadi percaya dan bersaksi, berkobar-kobar melayani Tuhan. Lalu waktu Yesus menyuruh mereka untuk tetap tinggal di Yerusalem karena Yesus berjanji, kamu akan menerima Roh Kudus untuk menjadi saksiku. Mereka menunggu sampai datangnya Roh Kudus. Kisah para Rasul, next slide. Di sana Petrus berkhotbah, ya, juga berbicara tentang kebangkitan Kristus. Petrus yang juga bersama rasul-rasul yang lain, yang awalnya masih takut, masih ragu-ragu, sekarang menjadi yang paling berani. Sampai ada 3.000 orang percaya. Dan dengan tegas dan berani mengatakan keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudah tidak lagi keraguan. Ya, pasal 4 ayat 13 ada kata-kata yang mengatakan keberanian Petrus dan Yohanes meskipun mereka harus ditangkap dan diadili. Kita lihat berikutnya, slide berikutnya. Kalau kita baca kisah para rasul, surat-surat perjanjian baru, Roma, Korintus, Filipi, Tesalonika, Ibrani, surat 1 sampai 3 Yohanes, Petrus, Wahyu, maka pengajaran tentang kebangkitan terus-menerus disampaikan. Filipi 3 ayat 10 dan 11. Supaya kita bisa tetap berkobar-kobar juga, walaupun kita sudah tidak bertemu dengan Tuhan Yesus secara fisik, mari kita belajari seperti surat Paulus ini. 1, 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya
dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Mengenal dia, persekutuan dalam penderitaannya, dan juga mengalami kuasa kebangkitannya. Itulah yang harusnya membuat kita boleh terus berkobar-kobar dan semangat melayani Tuhan. Ada jemaat kami waktu itu sakitnya, saya lupa sakit kanker apa gitu ya. Tapi setelah dia berobat, dia pulang dari Penang ya. Kalau di Medan, di Siantar tuh sering berobatnya ke Penang ya. Setelah dia pulang, dia lanjutkan harus dirawat sendiri gitu ya. Nah, saudara, istrinya bantuin. Jadi setiap berapa jam gitu ya, harus mengganti kantongan yang mengalir keluar nanah ya. Kasihan sekali. Jadi nggak tahu bagaimana sakitnya itu selalu keluar ada lendir nanah. Dan dia sudah dalam kondisi yang sangat tahap yang sangat berat sekali, sakit sekali, dan harus makan obat yang mengandung psikotropika ya, yang mengandung semacam narkoba, tapi untuk medis ya, untuk menghilangkan rasa sakit. Jadi obat itu bertahan mungkin 6 jam. Setelah itu kalau udah mulai hilang efek obatnya, dia mulai kesakitan dan kadang-kadang bisa teriak-teriak. Kasihan sekali. Nah, saudara-saudara sekalian, dan obat itu juga tentu mahal ya. Jadi begitulah setiap hari dirawat. Nah, setelah dia percaya Tuhan Yesus, ya kami bimbing terus. Dia selalu mengeluh, kenapa kok Tuhan Yesus tidak angkat penderitaan saya ya? Doakanlah supaya saya cepat bertemu Tuhan Yesus saja, supaya nggak begitu menderita dan juga nggak merepotkan istri dan anak-anak. Saya kasihan mereka juga, saya sendiri juga sakit. Dana juga cukup banyak habis. Kadang-kadang kami sulit ya, mau bagaimana menghibur, menguatkan jemaat seperti ini. Dan doanya mau doa seperti apa. Ya, kita hanya mohon pimpinan dan kehendak Tuhan, kita juga mohon belas kasihan mengurangi penderitaannya dan sebagainya. Satu kali, waktu kami besuk, saya terpikir saya ada beli video waktu itu ya, The Passion of the Christ. Sudah pernah nonton ya? Karyanya Mel Gibson ya, tentang penyaliban Yesus. Nah, saya kasih VCD itu, saya bilang, Pak, kalau ada waktu sama istri sama anak, nontonlah ini. Kadang-kadang saya carikan juga di perpus gereja itu ada kesaksian-kesaksian tentang orang-orang yang cacat, tapi hidupnya semangat dan sebagainya. Itulah yang kami berikan untuk supaya bisa menguatkan dia. Nggak berapa lama kemudian, waktu kami besuk, dia bilang, Pak Pendeta, terima kasih videonya ya, saya sudah nonton. Terus dia bilang begini, ternyata Yesus lebih sakit dari saya. Ternyata Yesus lebih sakit dari saya. Jadi itu jadi satu penghiburan, karena dia merasakan persekutuan dalam penderitaan Kristus. Tentu juga ada satu pengharapan karena Yesus sudah bangkit. Dan nanti dia akan diberikan tubuh yang baru, tubuh kebangkitan seperti Tuhan Yesus. Jadi saudara, itu yang membuat dia kembali berkobar-kobar. Meskipun masih merasakan kesakitan. Ternyata Yesus lebih sakit dari saya. Saudara, hari ini sakit hati, ditolak, dibenci, dihina, diludahi, Yesus lebih sakit. Ya. Kita sakit secara fisik, ternyata Yesus lebih sakit. Ya. Coba bilang sebelahnya, ternyata Yesus lebih sakit dari saya. Ya. Yesus mau kita juga mengalami persekutuan dalam penderitaannya, dengan otomatis juga kita mengalami persekutuan dalam kuasa kebangkitannya. Ada amin saudara sekalian? Mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Apalagi kuasa kebangkitannya? 1 Korintus 15 yang paling panjang menjelaskan tentang
kuasa kebangkitan Yesus ya. Kebangkitan Yesus disaksikan banyak orang. Jika Kristus tidak bangkit, sia-sialah kepercayaan kita. Ia bangkit menjadi yang sulung. Inilah kuasa kebangkitannya. Artinya yang pertama. Kemudian nanti kita semua akan mengalami kebangkitan. Mendapatkan tubuh yang baru. Yang seperti Tuhan Yesus. Karena dia sudah menjadi modelnya, menjadi contohnya, menjadi buktinya. Menjadi yang sulung. Dan kebangkitan Kristus merupakan kemenangan atas maut. Maka orang percaya harus setia, berdiri teguh dan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Berkobar-kobar. Karena kita punya Tuhan yang paling berkuasa. Nah, saudara sekalian, ada sebuah artikel berjudul Who is the strongest? Ya. Who is the strongest? Bahasa Inggris ya, tapi saya terjemahkan dengan bahasa yang sederhana, kira-kira demikian. Pada suatu hari ada rapat ya, alam semesta daripada penciptaan ini untuk mendiskusikan siapa yang paling berkuasa, paling kuat, who is the strongest. Nah, lalu ada yang berkata, wahai baja, kelihatannya kamu paling kuat dan kokoh karena dapat menopang menjadi bangunan yang besar, menjadi pabrik-pabrik, menjadi kapal-kapal yang kuat sekali. Si baja, ini ciptaan Tuhan semuanya rendah hati ya. Si baja berkata, tunggu dulu, bukan saya yang paling kuat. Ya. Api yang paling kuat. Karena waktu saya berhadapan dengan api, saya nggak sanggup. Saya lemah, saya bisa dibengkokkan, saya mau dibuat apa saja, apilah yang mengontrol saya. Api, kamu yang paling kuat. Si api juga rendah hati, tunggu dulu, bukan saya yang paling kuat. Karena waktu saya berhadapan dengan air, saya habis, lenyap. Air, kamu lebih kuat dari saya. Si air juga bilang, tunggu dulu, bukan saya yang lebih kuat. Matahari lebih kuat. Karena dengan teriknya matahari, saya juga pelan-pelan meluap. Habis juga saya. Ya. Matahari, engkaulah yang paling kuat. Matahari bilang, tunggu dulu, bukan saya yang paling kuat. Ya, walaupun saya bisa menyerap air supaya menguap, itu loh kumpulan awan-awan itu. Kalau dia menutup sinar matahari saya nggak bisa menyerap kamu. Bahkan dia bisa jadi air hujan. Awan ini loh yang lebih kuat. Si awan bilang, tunggu dulu, bukan saya yang paling kuat. Siapa? Si angin. Itu angin begitu kencang, kalau saya ditiup, saya juga buyar, bubar. Hei angin, kamu yang paling kuat. Angin bilang, tunggu dulu, siapa yang lebih kuat? Itu loh, gunung lebih kuat. Saya udah mencoba meniup gunung itu dengan sekuat tenaga, dia tetap ada di situ. Paling-paling pohonnya aja yang goyang-goyang. Gunung, kamu yang paling kuat. Si gunung akhirnya bilang, bukan saya, yang paling kuat itu manusia. Manusia paling kuat. Ya, lihat itu, Bapak Presiden Jokowi, dia perintahkan Pak Basuki ya kan, untuk jebol gunung. Jebol ini jadi jalan tol, jadi jalan kereta api. Ya, jadi manusia yang paling kuat. Nah, si manusia agak sedikit sombong. Jadi itu loh yang manusia ya, yang lain-lain rendah hati, manusia sedikit sombong. Benar. Untuk sementara waktu kami pikir kami yang paling kuat. Kami bisa menghancurkan ciptaan-ciptaan yang lain. Kami bisa menghalangi panas matahari. Kami bisa menjebol gunung. Kami bisa merekayasa angin untuk jadi listrik. Kami bisa mengendalikan air menjadi bendungan dan sebagainya. Kami memang untuk sementara yang paling kuat. Tapi ketika si kematian menghampiri kami lenyap juga. Kuasa kami tidak ada arti apa-apanya ketika berhadapan dengan si kematian. Wahai kematian, kamulah yang paling kuat. Si kematian berkata, benar, untuk waktu yang lama, saya, sang kematian berpikir, sayalah yang paling kuat, karena saya bisa mengalahkan manusia yang paling kuat, raja yang paling terkenal, pemimpin yang paling hebat.
di seluruh dunia ini. Ketika saya menghampiri mereka, tidak ada satupun yang bisa mengalahkan saya. Mereka tidak bisa mengelak dan pasti mati. Sampai suatu hari saya menghampiri Yesus Kristus. Saya pikir saya sudah berhasil mengalahkannya. Karena dia memang mati, saya berhasil membawanya masuk ke dalam liang kubur dunia orang mati. Ternyata hanya bertahan 3 hari kuasa kematian saya. Karena Yesus bangkit dan dia keluar dari kubur, dia telah mengalahkan kematian. Dia telah mengalahkan saya sang maut. Yesus telah menang. Saya sang kematian telah dikalahkan. Siapa yang paling kuat? Who is the strongest? Tuhan Yesuslah yang paling kuat. Saudara-saudara sekalian, ini artikel sederhana sekali ya, tapi memberikan semangat kepada kita. Jesus is the strongest. Amin, saudara sekalian. Maka tidak heran Paulus menulis ayat-ayat ini. Hai maut, di mana kesengatmu? Kamu yang paling kuat kan? Di mana kemenanganmu? Ya, syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam pekerjaan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara, biarlah kebenaran ini menegur kita sekaligus menguatkan kita. Yang mungkin seringkali ketika menghadapi berbagai tantangan hidup, kita menjadi muram, khawatir, takut, cemas, ingin mundur, tidak bersemangat, tidak berkobar-kobar ketika menghadapi tantangan. Nah, saudara, ingatlah, mari kita alami penderitaan, ya, persekutuan dalam penderitaan Kristus, tapi juga kita mengalami persekutuan dan kuasa kebangkitannya. Bagaimana sih cara mengalaminya ya? Ya, kita harus fokuskan hati dan pikiran kita terus bahwa memang Yesus sudah bangkit dan ada bersama-sama dengan kita. Alami itu. Ada pendeta teman saya kasih ilustrasi begini Bapak Ibu. Kalau ada seorang, katakan ya, ada seorang yang sudah bekerja 25 tahun, tapi dia nggak naik pangkat, biasa-biasa aja, hanya bisa pakai sepeda motor, ya. Dan itu sepeda motor udah lama sekali, mau ganti baru sayang juga uangnya, karena untuk anak-anaknya masih sekolah. Ketika pagi-pagi dia di Jakarta, dia kerja, dia jam 6 udah harus keluar ke kantornya, jam 8 udah harus mulai kerja. 7.30 dia udah harus siap di kantor persiapan. Jadi 1,5 perjalanan setiap hari begitu. Suatu hari dia pulang, dia mau ke kantor pagi-pagi. Dia jalan mulai jam 6. Kira-kira 6.30 agak oleng. Ternyata bannya bocor. Wah, 6.30. Dia dorong-dorong, di mana ada tambal ban? Oh, di situ masih 2 km lagi. Waduh, mesti dorong. Dorong, udah jam 7 ya. Gedor-gedor, tolong dong buka pintu, tolong saya mau tambal ban. Kalau bisa cepat selesai supaya saya masuk kantor, nggak lewat, nggak terlambat, nggak potong gaji. Ya, sudah dia sambil dorong, dia tunggu di situ, ya dia sambil berdoa, ya Tuhan, tolonglah supaya di sini bisa buka pintu dan sebagainya. Tiba-tiba dia berdoa, hujan deras datang, dia nggak sempat pakai mantel. Aduh ya Tuhan, saya sedang doa, sedang menderita, Tuhan tambahkan lagi dengan air hujan ini, saya basah kuyup, nanti saya sakit. Ya suruh Tuhan, tolonglah, kenapa nasibku begitu, kok nggak maju-maju, dan ya tolong, bukankah saya rajin ibadah, rajin melayani, kenapa begitu? Ya doa, baru amin, begitu amin, datang sebuah truk lewat, ada becek di bawah, kesamber lagi ke mukanya. Ya Tuhan, saya doa itu minta berkat, bukan minta air becek itu ya, tolonglah saya. Ya Tuhan, tolong. Dia menengah ke atas, hujan sudah reda. Tapi ada burung yang lewat, keluarkan, tuk, ya, kena kotoran. Aduh Tuhan, kenapa nasibku seperti ini? Gak lama baru buka pintu, apa bisa dibantu? Ini tolong tambal ban, aduh tunggu ya, masih harus keluarkan dulu kompresor dan sebagainya. Wah, sudah jam 8, dia bayangkan, nanti bos marah-marah, gaji dipotong, dapat SP1, sampai SP3 dipecat. Waduh, saya pusing, dia stres ya, stres sudah. Dikerjakan 8.30, hampir selesai ya, datang telepon, waduh mampus nih, pasti bos marah-marah. Halo, bener ini
Bapak Petrus, ya sebut saja namanya Pak Petrus ya. Ayah, saya Petrus, ini dari mana? Kami dari Bank ABC. Bank ABC, ada apa? Bapak kemarin ada nonton TV. Enggak, saya enggak sempat, saya cari kerja sampingan. Kemarin sudah dibuat undian karena Bapak nasabah ABC. Bapak menang undian, dapat mobil Mercedes seri terbaru. Ya. Ini penipuan. Enggak, Pak. Tidak kena biaya apapun, semua pajak sebagainya ditanggung oleh bank. Bapak cek dulu teman Bapak yang ada kerja di bank. Atau cek yang kemarin ada nonton TV. Ada nama Bapak disebut, tapi untuk nomor rekeningnya ada beberapa XXX yang harus rahasia. Dia setengah-setengah percaya, dia telepon temannya yang kerja di bank, tolong dicek dan sebagainya. Terus temannya bilang, betul Pak Petrus, selamat ya, kapan kita bikin syukuran, kapan, blablabla. Lalu dapat telepon lagi. Sudah betul ya Pak ya? Betul. Tapi Pak, mobilnya setelah urus-urus semua, kira-kira 3 bulan baru bisa antar ke rumah Bapak. Tapi Bapak nanti bawa dulu KTP, fotokopi, buku rekening, dan sebagainya. Tidak ada biaya apapun, dan ini benar. Tapi mobilnya 3 bulan lagi. Saudara-saudara, dia tutup telepon, dia gemetar. Ya. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Waktu dia bilang, terima kasih Tuhan, ada truk lewat lagi, kena lagi, basah-basah lagi. Apakah dia marah-marah lagi? Dia tetap terima kasih Tuhan, terima kasih, dadah, terima kasih. Ya, dia mendengar lagi, Tuhan terima kasih, ada burung lagi, keluar lagi kotoran. Dia marah lagi? Enggak ya, mungkin dia tetap puji Tuhan, saya cobalah sedikit, gitu ya. Siapa tahu karena saking gembiranya. Setelah dia sampai kantor, Pak Petrus, Bapak kena SP1 ya, saya potong gaji Bapak hari ini 200.000. Padahal gaji hariannya kira-kira begitu juga misalnya ya. Potong Bapak ya, Bapak terlambat. Puji Tuhan, terima kasih. Bapak udah gila ya. Pertanyaan saya, mobilnya sudah dapat? Mobilnya sudah dapat? Belum. Kenapa hatinya bisa berubah? Dari muram, dari bersungut-sungut, menjadi semangat berkobar dan bersuka cita. Karena ada satu pengharapan dan dicek pengharapan itu sudah benar. Pengharapan saudara dan saya dengan ilustrasi tadi, mana lebih besar? Pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Karena Pak Petrus ini, tahun depan dia akan stres. Kenapa? Mobilnya mau dijual atau dia mau pakai terus harus bayar pajaknya mahal. Ya, betul nggak? Iya kan? Nah, saudara-saudara sekalian. Nah, sering sekali kita orang Kristen, kita lupa. Karena berbagai peristiwa menutupi mata kita untuk melihat bahwa ada harapan yang benar dan pasti. Ada kuasa yang luar biasa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita lebih fokus kepada Tuhan Yesus Kristus, mata kita memandang kepada Dia seperti penulis Ibrani mengatakan, pandanglah kepada Yesus yang akan memimpin iman kita kepada kesempurnaan. Nah, dengan itu kita akan dikuatkan terus untuk terus-menerus berkobar-kobar. Bilang sebelahnya, ayo semangat. Jangan muram lagi. Ya. Kasih senyum. Berkobar-kobar. Ya. Kalau ada utangnya bayar. Ya. Oke, tetap semangat ya Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.